Dunia terkadang memang terasa begitu cepat. Gak heran kalau bagi beberapa orang perjalanan hidup itu bagaikan sebuah kompetisi. Padahal faktanya takdir itu milik masing-masing. Setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi gak perlu takut ketinggalan atau merasa kalah. Yang penting setiap saat kita belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada kemarin. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pemuda ini namanya Benjamin Engel. Dia merupakan mahasiswa yang baginya biasa-biasa aja. Bahkan dia dicap aneh karena gak punya teman. Benjamin tumbuh dari lingkungan keluarga yang tidak sehat. Ayahnya pergi ketika ia berusia baru 8 tahun dan ia menyaksikan ibunya sendiri menderita skizofrenia sampai COD mandiri dengan malaikat. Benjamin kemudian dirawat oleh neneknya yang akhirnya menderita Alzheimer sehingga harus dirawat di rumah sakit. Karena latar belakang keluarga itulah Benjamin selalu merasa rendah diri. Ia menganggap dirinya tak terlihat gara-gara tidak pernah ada orang yang menyapanya. Sampai akhirnya ia pun mengenal internet dan menyadari bahwa dunia maya bisa membuatnya jadi siapa aja, bahkan menjadi seorang superhero sekalipun. Maka sejak saat itu Benjamin sering banget berseluncur di internet dan tertarik dengan dunia pemrograman. Hingga ia pandai meretas banyak sekali situs dan menjadi hacker bernama Who Am I. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Benjamin bekerja menjadi apa saja yang ia bisa, termasuk menjadi pengantar pizza. Malam ini Benjamin mengantar pizza untuk teman-teman kampusnya. Dalam kelompok itu Benjamin bertemu dengan cinta pertamanya, yaitu Mary. Sayangnya karena Benjamin tidak berani menyapa, ia justru dihina oleh teman-temannya Mary, dan Benjamin gak bisa membalasnya. Akan tetapi Mary justru meminta bantuan pada Benjamin. Sebentar lagi Mary akan mengikuti ujian dan ia minta tolong pada Benjamin untuk mencuri soal dari server pusatnya kampus. Begitu pulang, Benjamin berpikir bahwa permintaan Mary ini akan menjadi awal dari hubungannya dengan wanita pujaannya itu. Maka nggak butuh pikir panjang, Benjamin langsung melaksanakannya malam itu juga. Diam-diam Benjamin menyelinap ke server pusat kampus. Ia berniat mencuri soal ujian untuk Mary, namun sialnya ia ketahuan dan akhirnya malah diadili. Benjamin pun mendapat hukuman melaksanakan layanan masyarakat selama 50 jam. Keesokan harinya bersama orang-orang yang dihukum lain, Benjamin menjalani hukuman tersebut. Dan disinilah Benjamin bertemu dengan Max, pemuda karismatik yang menyapa Benjamin lebih dulu. Untuk pertama kalinya Benjamin menceritakan permasalahannya dengan komputer sampai harus berakhir di tempat ini. Dan melalui cerita itu Max menyadari bahwa ia dan Benjamin punya minat yang sama, yaitu tentang hacker. Lalu pada hari berikutnya Max berteman dengan Benjamin. Ia menggelar pesta di sebuah rumah dan mengundang anak-anak muda di sana, termasuk Mary dan teman-temannya. Namun seperti biasa Benjamin hanya berani memandang Mary dari jauh. Ia tak bisa mendekatinya karena rasa percaya dirinya yang sangat amat rendah. Oleh karena itu Max pun hadir untuk menghibur Benjamin. Ia kemudian mengajak Benjamin ke lantai 2 untuk melakukan urusan lain di balik keseruan pesta malam itu. Ternyata Max ngajakin Benjamin untuk berkenalan dengan dua temannya, yaitu Stephen dan juga Paul. Tanpa Benjamin tahu, Max ingin mengetes kemampuan Benjamin dalam meretas sesuatu. Dan karena tidak melakukan persiapan sebelumnya, akhirnya Benjamin pun memutuskan untuk meretas aliran listrik di daerah tersebut. Dan dalam waktu singkat, ia bisa memadamkan lampu seluruh komplek dan membuat pesta di rumah itu langsung berhenti. Gak lama kemudian, polisi pun datang untuk membubarkan pesta tersebut. Akan tetapi dalam waktu yang begitu cepat ini, Max yakin bahwa Benjamin adalah orang yang tepat untuk melengkapi timnya. Namun sebelum ia menjelaskan semuanya, Max lebih dulu ngajakin seluruh teman-temannya kabur dari rumah itu. Dan yang terpenting bagi Benjamin malam ini adalah setelah sekian lama, akhirnya Mary bisa mengingatnya. Dan bagi Benjamin itu sudah lebih dari cukup. Jetzt wird's mir wieder ein.
Benjamin. Esoknya, Max kembali menemui Benjamin dan melakukan aksi kecil-kecilan supaya Benjamin lebih percaya diri. Max memberikan contoh dengan menjadi pembeli donat yang komplain. Tapi karena Max melakukannya dengan sangat percaya diri, ia bisa menipu penjualnya dan berhasil mendapatkan donat itu secara cuma-cuma. Dan ternyata contoh itu sebagai awal dari misi pertama mereka. Kali ini, Max meminta Benjamin untuk meretas seminar partai pro-Nazi. Namun, untuk melakukan peretasan, Benjamin harus memasuki gedung tersebut dan mengambil alih komputernya. Dan Benjamin harus melakukannya bersamaan dengan Stephen. Awalnya, Benjamin sangat gugup sekali. Ia belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Sementara itu, Stephen sendiri juga mendapat tugas lain. Sehingga mau gak mau Benjamin harus bergerak tanpa bantuan siapapun. Setelah meyakinkan diri bahwa ia adalah orang yang gak terlihat, Benjamin pun melaksanakan tugasnya. Ich bin unsichtbar. Beberapa saat kemudian mereka pun kembali berkumpul di mobil dan menyaksikan hasil kerja keras mereka untuk membuat partai itu menjadi lelucon. Misi pertama itu pun berhasil. Akhirnya mereka pun membutuhkan markas untuk melakukan aksi-aksi selanjutnya. Maka mereka pun memilih rumah nenek Benjamin yang udah kosong. Di rumah itu mereka memutuskan untuk memberikan nama Clay sebagai nama kelompok mereka. Menurut Max, nama Clay nantinya akan menjadi merek dan klaim atas seluruh aksi peretasan mereka. Wie wär's denn mit Clay? Auf Clay. Setelah kemarin hanya membuat lelucon, sekarang tim Clay melakukan serangan yang lebih serius. Hal itu dilakukan untuk mendapat perhatian dari hacker papan atas yang bernama Mr. X. Siang ini tim Clay ingin meretas bursa saham pada siaran langsung televisi. Dan pada hari berikutnya, tim Clay meretas perusahaan farmasi yang namanya udah sangat besar. Aksi mereka ini pun mengundang perhatian para pengguna internet. Bahkan menjadi perbincangan di seluruh Jerman. Karena sampai saat ini motif Clay masih dalam tahap penyelidikan. Apakah mereka hanya sekelompok remaja iseng atau justru merupakan kelompok kriminal berbahaya? Sayangnya seluruh aksi itu belum menarik perhatian Mr. X dan itu membuat Max sangat kesal. Padahal tanpa mereka tahu, penyelidik senior Europol bernama Hane mulai memeriksa aksi para hacker ini dengan lebih teliti. Karena akhir-akhir ini sekelompok hacker bernama Friends berhasil meretas data institusi internasional dan menjualnya ke Darknet. Selama 3 tahun Hane menyelidiki kasus cyber ini, namun ia belum pernah menemukan kelompok Friends ini, apalagi menangkapnya. Dan itu membuat posisi Hane sebagai penyelidik terancam punah. Sementara itu, Clay justru masih bersenang-senang dengan kemampuan tim mereka. Malam ini, Max berhasil memanipulasi saluran transmisi radio yang membuatnya memenangkan Porsche merah dan langsung dipakai bersenang-senang bersama teman-temannya. Sedangkan di sisi lain Benjamin yang tidak suka keramaian diam-diam keluar dari pesta untuk menemui Mary. Dengan Porsche merah yang ia punya, Benjamin ingin menarik perhatian Mary. Sayangnya bukannya Mary tertarik, ia justru curiga dari mana Benjamin bisa mendapatkan mobil keren itu. Namun Benjamin cuma bercerita kalau itu hadiah dari kantornya karena ia berhasil melampaui target yang diberikan. Akan tetapi ketika Benjamin berpikir kalau Mary sudah jatuh hati padanya, kenyataannya berkata sebaliknya. Mary belum bisa menerima cintanya dan itu membuat Benjamin sangat-sangat kecewa.
Lalu, pada hari berikutnya, markas Clay dikejutkan dengan pesan tiba-tiba yang dikirim oleh Mr. X. Sebelumnya, Max mengira kalau mereka berhasil merebut perhatian hacker dunia itu. Tapi ternyata Mr. X mengirimkan file yang ia berikan pada Honey. Dan file itu menegaskan bahwa Clay bukanlah kelompok hacker yang perlu ditakuti. Jadi, begitu menyadari kalau Clay diremehkan oleh Mr. X, Max langsung marah besar. Ia lantas berniat untuk menyasar perusahaan-perusahaan besar demi membuktikan bahwa dugaan Mr. X itu salah besar. Maka target Clay selanjutnya adalah kantor dinas rahasia Jerman. Untuk mendapatkan akses ke sana, anggota Clay harus menemukan email karyawan di kantor tersebut. Kemudian mengelabui orang itu untuk memperoleh akses menuju server pusat. Dan cara itu pun berhasil hanya dalam waktu 2 hari. Jadi malam ini Clay langsung beraksi dengan mendatangi gedung tersebut. Tak lupa mereka menggunakan topeng untuk menutupi wajah mereka dari kamera CCTV. Setelah berhasil memasuki gedung, mereka segera menuju tugas masing-masing. Max bertugas untuk meretas Sandy dari pintu keamanan, sedangkan Stephen bertugas meretas kamera pengawas. Sementara itu, Benjamin berperan sebagai kunci utama. Dia ditugaskan ke ruang server utama untuk meretas seluruh komputer di gedung itu. Tujuannya tak lain adalah untuk membuktikan bahwa Clay adalah kelompok hacker yang berhasil memasuki kantor tersebut. Namun ternyata Benjamin justru menemukan celah lain yang akan mengubah hidupnya. Beberapa saat kemudian Clay pergi dari kantor itu untuk meninggalkan jejak berupa logo Clay yang dicetak tanpa henti melalui printer. Malam itu, Clay sudah merasa yakin kalau sebentar lagi Mr. X akan mengakui kehebatan mereka. Maka Clay pun merayakan keberhasilannya dengan berpesta bersama anak-anak muda yang lain. Ternyata di sana juga ada Mary lagi. Benjamin pun berniat untuk mendekatinya, apalagi saat ini ia bersama teman-temannya. Namun untuk menambah keberaniannya, Benjamin meminum pil ajaib dulu. Dan ketika ia akan bertemu dengan Mary, sialnya Max justru mendekati perempuan itu lebih dulu. Benjamin pun marah besar. Esok paginya ia mengusir teman-temannya yang ingin minta maaf. Tapi karena Benjamin masih marah, Max pun jadi kesel. Ia kemudian mengutuk Benjamin dan berkata kalau Benjamin tidak mungkin jadi seperti sekarang kalau tidak bertemu dengan mereka. Ucapan ini pun membuat Benjamin tersinggung. Ia kemudian teringat dengan data yang berhasil ia dapatkan dari kantor dinas rahasia. Dan tanpa pikir panjang lagi, Benjamin kemudian menjual data itu kepada Mr. X di Darknet. Sementara itu di luar sana, Hane mengikuti jejak Clay di kantor dinas rahasia. Ia melihat banyak logo Clay di sana hingga mendapat laporan dari rekannya jika mereka berhasil menangkap anggota Friends. Namun orang tersebut sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Lalu keesokan harinya Benjamin berhasil ditemui oleh teman-temannya. Namun Benjamin masih marah dan mengusir teman-temannya pergi. Sampai tiba-tiba mereka mendapatkan berita tentang anggota Friends yang bernama Krypton meninggal. Dan kematian itu dikaitkan dengan serangan Clay pada dinas rahasia Jerman. Karena ternyata serangan yang dibarengi dengan pencurian data itu menyebabkan rahasia Krypton sebagai intel terbongkar. Berita ini pun mengejutkan seluruh anggota Clay. Max gak terima jika serangan itu merupakan aksi pencurian data karena dari awal mereka tidak berencana untuk itu. Sementara itu Benjamin adalah orang yang paling menyesal. Ia tidak berpikir sejauh itu karena hanya ingin membuktikan bahwa ia bisa menarik perhatian Mr. X sendirian. Tindakan ini pun membuat para anggota Clay lainnya merasa marah. Tapi karena mereka adalah tim, Stephen ngajakin semuanya untuk pergi sebelum para polisi menemukan mereka. Namun kasus ini membuat Max menyadari bahwa para polisi bukan mengincar mereka, melainkan mengincar Friends. Oleh karena itu, mereka berusaha memberitahu polisi mengenai identitas Mr. X.
Maka malam ini mereka pergi ke perpustakaan umum untuk berkomunikasi dengan Mr. X. Clay yang diwakili oleh Benjamin berpura-pura ingin menjadi anggota baru dari timnya Friends, menggantikan Krypton. Di dunia maya, Mr. X akhirnya mengapresiasi kinerja Benjamin. Namun sebelum menerimanya, Mr. X memberikan tugas terlebih dahulu, dan kali ini menyasar Europol, Badan Khusus Kriminalitas Uni Eropa. Sementara itu, di luar sana, tim Hane berhasil menemukan jaringan komunikasi Mr. X dengan Benjamin. Akan tetapi butuh waktu untuk menemukan lokasi Benjamin saat ini. Hingga akhirnya Hane dan rekan-rekannya diluncurkan ke TKP yang ternyata mengarah pada perpustakaan umum. Clay sendiri yang berada di perpustakaan menyadari kalau mereka telah diincar polisi. Maka setelah berhasil mendapatkan tugas dari Mr. X, mereka segera melarikan diri. Sebenarnya Hane hampir menangkap Benjamin, namun pemuda itu berhasil kabur dan lagi-lagi Hane gagal menyelesaikan misinya. Kegagalan ini akhirnya membuat Hane benar-benar dicopot dari jabatannya sebagai detektif. Namun dari seluruh rangkaian penyelidikan ini, Hane menyimpulkan bahwa Mr. X adalah bagian dari Friends yang perlu mereka amankan. Sementara itu, Clay sekarang sedang menyusun strategi untuk menghadapi tantangan Mr. X. Karena Europol memiliki sistem keamanan yang sangat tinggi dan sulit ditembus, maka tugas dari Mr. X ini harus diperkirakan dengan cara yang lebih rumit. Es ist der einzige Zugang. Scheiße. Hä? Ein scheiß Nagel! Fuck! Nicht rausziehen, nicht rausziehen! Para anggota Clay pun beristirahat di hotel sebagai markas sementara mereka. Namun Benjamin gak bisa tidur. Ia merasa jadi satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab karena menjerumuskan teman-temannya dalam kasus ini. Maka malam ini Benjamin pun kembali ke Europol dan menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Max. Di sini Benjamin pura-pura menjadi mahasiswa baru yang berkunjung untuk kepentingan pembelajaran. Ia mengaku ketinggalan dompet di kantin dan memohon pada petugas untuk mengizinkannya masuk. Tadinya petugas itu gak ingin menolong Benjamin. Namun karena Benjamin mengaku ia akan dianiaya oleh ayahnya jika ia tidak menemukan dompetnya, akhirnya petugas itu pun luluh. If I ever lose something again. Sorry, I can't let you in. Wait. Akhirnya Benjamin pun diberi waktu 2 menit untuk mencari dompetnya. Dan kesempatan ini pun digunakan oleh Benjamin memasang peralatan yang nanti akan membuka akses Europol padanya. I found it. Parallelschaltete. Einen sogenannten Evil. Setelah berhasil memasang peralatan itu, Benjamin menunggu karyawan Europol melakukan kesalahannya yang akan membawa Benjamin memasuki servernya. Dan setelah bisa memasukinya, Benjamin akan membawanya ke Mr. X melalui Darknet. Namun Benjamin gak bodoh. Diam-diam ia memasang virus double untuk mengecoh Mr. X dan membuka identitasnya. Sayangnya Mr. X jauh lebih pintar. Kesempatan ini justru ia manfaatkan untuk membongkar rahasia Benjamin sehingga ia malah dikejar oleh polisi. Now we know who you are. Dan begitu misinya gagal, Benjamin kembali ke hotel. Tapi ternyata seluruh temannya udah dihabisi oleh orang yang gak dikenal. Dan oleh karena itu, Benjamin pun akhirnya memberanikan diri melapor kepada Hane. Ia menceritakan seluruh peristiwa yang telah ia alami, termasuk niatnya membuka identitas Mr. X sebagai anggota Friends. Ia ingin balas dendam atas kematian sahabatnya. Benjamin berjanji akan kooperatif dengan pihak kepolisian selama ia mendapat hak perlindungan saksi.
Namun awalnya Hane nggak percaya sampai akhirnya Benjamin mengaku pernah meretas identitas Hane. Dan ia tahu kalau Hane pernah punya hubungan dengan rekan kerjanya. Cerita itu merupakan rahasia terdalam Hane. Jadi ia sadar kalau Benjamin ini bukan hacker sembarangan. Maka Hane pun akhirnya memberikan kesempatan pada Benjamin untuk membawanya menangkap Mr. X. Maka Benjamin kini menggunakan strategi lain. Di dunia hacker, Benjamin pura-pura menjadi Mr. X sampai membuat para hacker lain percaya padanya. Mr. X yang asli pun merasa panik sampai ia nggak sadar bahwa kepanikan itu justru membuka rahasianya sendiri. Who you are? I'm MRX. Let me end you. Who the fuck are you? An IP transmitter. Dan akhirnya Benjamin pun berhasil memenuhi janjinya untuk membantu polisi menangkap Mr. X. Jadi sekarang giliran Hane untuk memenuhi janjinya melindungi Benjamin sebagai saksi. Akan tetapi Hane perlu memastikan beberapa hal, yaitu jejak-jejak kriminal yang dilakukan oleh Benjamin dan teman-temannya saat menjadi Clay. Hingga Hane menemukan fakta kalau seluruh lokasi kejadian itu bersih, alias tidak seperti yang diceritakan oleh Benjamin. Maka Hane pun menemui Mary. Ia menanyakan Benjamin dan Mary mengaku tidak begitu mengenalnya, kecuali Benjamin adalah orang yang aneh. Padahal dalam cerita Benjamin sebelumnya ia sudah berpacaran dengan Mary. Setelah menemui kejanggalan ini, akhirnya Hane menemui psikiater yang menangani keluarga Benjamin. Di situ ia menemukan fakta bahwa ibunya Benjamin berkepribadian ganda, yaitu gangguan mental yang ditandai dengan munculnya 2 atau lebih kepribadian yang berbeda tanpa disadari oleh penderita. Meskipun penyebabnya belum diketahui, namun kondisi ini bisa menurun ke anaknya. Dan penjelasan dokter ini membuat Hane menyimpulkan kalau Benjamin ternyata juga mengalami gangguan mental. Oleh karena itu, pelindungan saksinya dibatalkan dan Benjamin justru ditangkap. Di sisi lain, Hane mendapat penghargaan karena berhasil menangkap hacker paling dicari di seluruh dunia. Sementara itu, Benjamin pun minta maaf karena ia telah meretas identitas Hane, yang ternyata permintaan maaf itu membuat Hane luluh. Ia kemudian membebaskan Benjamin dan menyuruhnya berganti identitas menjadi orang baru. Yang tanpa Hane tahu, semua cerita itu adalah rencana Benjamin dengan teman-temannya. Mereka sengaja merangkai kejadian nyata dengan cerita bohong untuk mengelabui semua orang. Dan kini mereka pun bebas menjadi apapun dan siapapun.